Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seberapapun kami yang hadir tetap sukacita ya. Amin. Ya, saya tadi pagi mendapatkan telepon dari Pak Pendeta Fadil. Beliau kurang enak badan, jadi saya menggantikan beliau. Nanti kita akan doakan bersama-sama. Biarlah Bapak Pendeta Fadila boleh mengalami pemulihan, kesembuhan karena urapan dari Tuhan Yesus Kristus. Baik. Tema kita malam hari ini adalah Yesus teladan integritas. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, teladan kita adalah Tuhan Yesus. Kita semua tentu sudah membaca Alkitab ya. Dari mulai kitab Kejadian sampai Wahyu, terlebih kitab Injil ya, di mana Tuhan Yesus melayani umatnya selama berada di dunia ini. Dan untuk saat ini banyak sekali orang-orang yang lemah ya dari segi integritas ya. Ya. Jadi kita sekarang lagi rame kan di YouTube ya, di TikTok ya. Ya, anak-anak Tuhan saling gontok-gontokan ya. Terkait dengan apa? Yaitu tentang kematian Kristus. Itu rencana siapa? Padahal di Kejadian 3 ayat 15 Tuhan sudah merencanakan itu akan adanya penebusan. Tapi proses kematian itu ya banyak hal yang terjadi ya, lewat Yudas ya kan? Lewat ahli Taurat, orang-orang Farisi yang enggak suka dengan Yesus. Tapi rencana ini adalah rencana Tuhan. Rencana Bapa. Kalau rencana iblis mana mungkin bisa menebus kita? Rencana Tuhan. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah merencanakan akan ada penebusan. Karena upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa adalah maut, berarti berbicara tentang dosa, berbicara tentang kematian. Ya. Jadi orang yang berdosa itu pasti dihukum, pasti mati. Itu harga mati ya. Makanya Tuhan mengutus firman-Nya inkarnasi menjadi manusia. Tujuannya untuk apa? Untuk menebus kita. Untuk mati. Untuk bayar harga. Untuk bayar upah dari perbuatan dosa kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Agak sedih, agak miris juga ya mendengar banyak anak-anak Tuhan di YouTube, di TikTok ya, di IG ya saling berdebat. Ya. Jadi pemahaman ini kan memang enggak mudah ya. Ya, setiap orang tentu punya pemahaman ya, karena pemahaman tentang pengenalan kita terhadap Tuhan itu sifatnya dogmatis ya. Setiap orang punya pemahaman. Cara kita menjelaskan tentang Trinitas saja sudah berbeda-beda. Ya. Inilah pemahaman. Jadi kalau dimunculkan di dalam suatu publik ya, itu akan sangat bertentangan. Karena pemahaman orang yang satu dengan yang satu itu berbeda. Kita akan baca dari 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Pak Eldo bisa menampilkan? Ya, 1 Petrus 2 pasal 2 ayat 21, mari kita baca bersama-sama. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi ayat ini Tuhan ingin ya kita semua orang-orang percaya meneladani. Ya, meneladani penderitaannya. Banyak orang-orang percaya yang enggak mau menderita. Ya. Jadi penderitaan itu harus dinikmati juga. Karena upah kita besar di surga. Amin. Ya, banyak orang enggak mau menderita. Padahal dari penderitaan kita mengikut Kristus, upah kita besar di surga. Ya. Ayat ini memberikan satu
mengajak kita semua ya, bahwa kita harus mengikuti jejaknya. Ya, tentu kita semua sudah tahu bagaimana pelayanan Yesus ya selama di dunia ini. Ya, dia memperkenalkan diri sebagai siapa? Sebagai anak Allah. Sebagai siapa lagi? Sebagai anak domba. Ya, kata-kata kiasan ini mungkin dalam pemahaman orang kan, oh Yesus itu utusan. Ya. Jangan lupa, dia adalah firman yang diutus oleh Bapa. Kalau kita baca di Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firman yang keluar dari mulutku, keluar dari diri Tuhan. Jadi Yesus adalah firman. Memang firman itu diutus oleh Bapa. Ya seperti kita berbicara ya, kita berteriak. Berarti kita mengutus suara kita untuk memanggil seseorang. Ya. Jadi sehakikat ya. Kadang karena berbeda orang cara mengenali siapa dia, siapa Yesus. Dia anak domba, dia sang Immanuel, dia anak Allah, dia anak manusia. Disinilah jadi pemahaman orang akhirnya kabur tentang keilahian Yesus. Ya. Kita harus mengikuti jejaknya. Integritas adalah pribadi yang penuh dengan kejujuran. Dia konsisten, ya. Ya. Perasaan dan ucapan dan perbuatan itu selaras dikerjakan. Itu namanya orang yang punya integritas. Beda, lain di hati, lain di mulut. Nah, itu hati-hati. Ya. Kalau orang yang punya integritas itu dia utuh. Ya, utuh. Apa yang dipikirkan itu selaras. Apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan baca lagi di Titus pasal 2 ayat 7 sampai 8. Titus pasal 2 ayat 7 sampai 8. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ya. Hendaklah engkau jujur ya. Dalam bahasa Yunani adalah dikaios. Jujur itu penting ya. Menjadi ciri orang-orang percaya adalah jujur. Ya, kita seringkali banyak mengalami kelemahan ya ketika kita terjepit atau apa, akhirnya kita nggak jujur ya. Tapi malam hari ini mari kita belajar bahwa Tuhan mengajar kita tentang kejujuran, tentang integritas. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita telah meneladani Kristus dan kita pun harus menjadi teladan bagi banyak orang. Ya. Kita juga harus, jangan lupa, kita juga harus memberitakan kabar baik. 2 minggu yang lalu, di suatu malam saya pengen ngopi gitu ya. Akhirnya cari warung kopi, waktu itu sekitar jam 10 malam. Saya ketemulah warung kopi. Nggak ada pengunjungnya di situ, di daerah Cibubur, sambil menunggu istri sedang rapat majelis. Jadi saya tunggu sampai jam 11. Nah, dari pemilik warung kopi ini akhirnya kami kenalan. Saya ditanya aslinya mana Pak gitu. Oh saya Bima. Wah tahun berapa masuk Jakarta? Tahun 88. Wah sudah lama ya gitu. Akhirnya cerita, akhirnya saya kesaksian. Nah, setelah mendengar kesaksian saya, dia banyak pertanyaan. Jadi menyampaikan kabar baik berita Injil sebenarnya nggak sulit. Kalau kita punya keberanian, ya. Karena kalau memberitakan Injil dengan cara seperti ini ya, saya tadi itu, ini pendekatan kontekstual, pendekatan antara penjual dan pembeli, ya pedagang dan pembeli, ya pendekatan itu pendekatan sosial ya, interaksi dengan sesama, dengan diskusi-diskusi, ya itu pendekatan-pendekatan. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit, tapi karena kita kadang
kurang ada kerinduan ya. Ya kalau kita menyadari bahwa pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, Matius 28 ayat 19-20. Ya, itu adalah amanat agung. Ya. Tapi kalau kita sudah di gereja nyaman, siapa yang mau kita beritakan Injil? Ya. Coba kalau kita saksikan ketika Yesus berada di dunia, dalam pelayanannya dia berjalan, melayani orang-orang. Ya. Mungkin zaman dulu kan orang jarang yang beragama ya, karena banyak orang ateis ya, penyembahan ke dewa gitu ya, berhala gitu ya. Jadi tantangannya juga luar biasa ya, sampai murid-murid Yesus juga matinya jadi martir ya, hanya Yohanes. Ya. Zaman sekarang agama yang banyak ya. Tapi apakah agama menyelamatkan? Tidak. Ya. Karena apa? Agama tidak menebus kita. Agama hanya mengajarkan kebaikan, dan keselamatan nggak bisa ditebus dengan kebaikan. Kita harus mati dulu, harus percaya kepada kematian Kristus. Disitulah kita diubahkan oleh Tuhan. Kita ikut mati bersama Kristus dengan iman percaya kita. Tuhan melihat hati kita. Ya, jadi kata percaya itu mahal. Karena orang yang nggak percaya itu pasti binasa. Ya, kalau kita baca di Yohanes 8 ayat 24 ya. Barang siapa yang tidak percaya bahwa akulah dia, kata Yesus, kamu akan mati dalam dosamu. Binasa. Mati membawa dosa. Tidak ada kebaikan perilaku baik, ya, persembahan atau apapun yang bisa menebus dosa, nggak ada. Harus mati. Ya, Tuhan tuh konsisten. Ketika Adam sudah diperingatkan, jangan kau makan buah dari pohon itu. Kalau kau makan, kau akan mati. Dimakan, mati dia. Makanya ditegaskan oleh Rasul Paulus, upah dosa adalah maut. Maut itu binasa, Bapak Ibu. Binasa kekal. Ya. Jadi percaya itu mahal. Ya. Kalau kita melayani seseorang, menginjili seseorang, ya kita bisa menyampaikan kabar baik, itu sudah luar biasa. Karena memang tugas kita itu. Ya, tugas kita menyampaikan kabar baik, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ya. Bagaimana prosesnya Tuhan menyelamatkan kita. Seharusnya kita yang mati, karena kita yang berdosa. Tuhan Yesus nggak berdosa, tapi Dia mau menebus kita. Dia rela datang ke dunia dengan kesederhanaannya. Kita akan baca di 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Ya, mari kita baca bersama-sama. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesucianmu. Ya. Banyak orang-orang yang merasa, oh saya masih muda, nggak banyak pengalaman. Kita bisa menginjili orang itu dari apa? Dari perilaku kita. Ya. Jadi nggak harus kita nunggu dewasa ya. Tapi orang-orang yang muda, orang-orang yang belum memahami apapun, bahkan belum paham tentang Injil pun dia bisa menjadi teladan. Dari cara hidupnya, cara dia bicara ya, dalam perkataanmu. Ya, itu bisa menjadi teladan bagi orang lain. Wah, aku suka nih sama dia nih. Ngomongnya enak banget gitu lah. Ngobrolnya enak banget gitu ya, membangun gitu ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa hadir di tengah-tengah komunitas, bahkan teman-teman kita yang tidak seiman dengan kita, supaya kita bisa jadi berkat bagi mereka. Dari cara kita bicara itu bisa jadi berkat bagi mereka. Orang bisa bertobat dari cara kita bicara. Orang bisa bertobat dari cara perilaku kita. Bisa bertobat. Tapi kalau orang percaya mabok-mabokan gimana itu? Siapa yang mau meneladani ya? Ya, di TikTok, di YouTube pada berantem. Wah, itu yang rencana iblis, rencana Bapak, rencana iblis. Ya, sedih saya mendengarnya. Ya. Ini dilihat banyak orang gitu ya. Marilah kita berhikmat ya.
Bagaimana kita menjadi saksi Kristus ya, marturia. Menjadi saksi Kristus. Orang bisa melihat kita, kehidupan kita yang mencerminkan Kristus. Ya kan, teladan Kristus yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya. Dalam tingkah lakumu, dalam cara perilaku kita, perbuatan kita kan banyak ya. Cara kita bekerja, cara kita berdoa, cara kita menegur, cara kita mengajak. Ya, itu bisa menjadi teladan. Ya, orang bisa tertarik ya dengan Kristus karena cara perilaku kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita ada di akhir zaman. Jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Di mana ada kesempatan kita bisa memberitakan Injil, beritakan. Ya, ya nggak harus langsung bicara tentang Injil ya. Bisa juga kita bicara tentang pekerjaan, tentang hari tua ya. Banyak hal ya. Banyak hal kita bisa menyampaikan kabar baik dengan cara mengawalinya tidak harus dengan Injil. Nanti orang lari, kamu harus percaya Yesus. Nggak mau lagi dia ngobrol sama kita. Ya. Tapi ketika saya sudah bicara banyak kesaksian dengan si penjual warung itu namanya Sugi. Ya. Saya langsung bilang, terakhir nih endingnya langsung bilang, Mas Sugi dengar ya, keselamatan hidup kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Karena Yohanes 8 ayat 24. Barang siapa yang tidak percaya mati dalam dosa. Memang kelihatan ekstrim ya. Ya, kelihatan ekstrim. Tapi memang harus seperti itu. Orang yang berdosa harus mati kok, harus percaya kepada Kristus kok. Tidak bisa ditebus dengan uang, dengan kebaikan, perilaku baik, ya. Sekalipun dengan kelembutan. Enggak bisa. Dosa tetap ditebus dengan kematian. Makanya Yesus mau mati di atas kayu salib. Karena besar kasihnya bagi kita. Dia mau mati. Ya. Iblis tadinya sorak, dia mati. Ya, ternyata Tuhan punya rencana lain. Karena memang dari Kejadian 3 ayat 15 Tuhan sudah punya rencana. Aku akan memecahkan kepala si keturunan iblis ini. Turunan ular. Ya, itu sudah ada rencana Tuhan. Jadi kita nggak usah kita berebutan rencana siapa ya, kita harus bersyukur kita sudah ditebus dan dia sudah mau mati untuk kita. Jadi dari karakter integritas Kristus ini sangat sempurna yang harus kita teladani ya. Kristus itu sangat sempurna, tidak ada dosa, tidak melakukan dosa apapun ya. Kalau kita meneladani artis, nggak ada untungnya. Ya, kan banyak orang-orang kan pengen seperti artis Hollywood ya, gayanya ya. Ya, kalau kita ada Tuhan ya, artis kita siapa? Yesus, kita harus seperti Yesus. Ya. Kita memiliki kekudusan, ya membangun kekudusan. Kekudusan itu kan bukan soal hati ya, tapi soal bagaimana kita melakukan hal-hal di luar cara lahiriah, itu juga kekudusan. Ya. Jadi bukan bicara soal hati kekudusan itu, bukan bicara soal rohani saja. Tapi cara perilaku kita yang tadi kita katakan, cara perkataan kita harus kudus, positif, ya, ya, sehingga berdampak bagi orang yang mendengarnya. Ya. Saya, Pak RT, telepon saya, Pak Ilyas, ikut kebersamaan yuk ke puncak. Nah, nanti ada arisan penutupan. Aduh Pak, saya nggak bisa hari Sabtu Pak. Wah. Sayang banget ini Pak Ilyas nih, kalau nggak ada Pak Ilyas nggak seru. Nah, coba ada nggak orang-orang yang pernah bicara tentang ibu seperti itu ya? Ini nggak sombong ya. Anak Tuhan memang harus dirindukan. Iya. Dimanapun kita berada, jangan jadi orang yang nyebelin. Wah, nggak enak ada dia. Wah, ini bahaya. Harus bertobat. Ya, menjadi anak Tuhan harus dirindukan oleh orang lain. Apalagi yang merindukan kita orang-orang yang berbeda. Berarti kita menjadi berkat. Di rumah saya kalau ada ibadah ya, namanya ibadah rumah tangga, ya ibadah lingkungan lah ya, itu tiap tengah minggu ya. Pas giliran di rumah saya telepon Pak RT. Dia ke rumah, ya jalan ke rumah. Pak RT, ada apa nih Pak Ilyas? Rame gitu. Ya ini nanti ada ibadah Pak, Bapak nanti sambutan ya. Jangan, saya malu, enggak. Ya.
Jadi kita harus berani. Harus berani. Kejujuran dan kebenaran. Yesus tidak pernah berdusta dan selalu berkata benar, yang menjadikannya orang yang sangat dapat dipercaya. Ya, kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya dari cara omongan. Ya, orang yang punya integritas itu pasti dia bisa dipercaya. Ya. Kasih dan pengampunan. Yesus menunjukkan kasih dengan cara mengampuni orang-orang yang menyakitinya, bahkan dalam penderitaannya. Ya. Berat ya memang kalau kita mau mengampuni, memaafkan orang yang menyakiti hati kita. Berat. Ya, banyak orang yang imannya memandang muka. Ini bahaya. Ya. Memandang muka. Ini imannya orang-orang Farisi. Pengennya duduk di depan-depan gitu ya. Yang disalamin orang-orang yang terhormat. Nah, ini orang-orang anak-anak Tuhan juga banyak seperti itu. Kalau ada orang yang penting gitu ya, disalamin, disamperin ya. Ini iman memandang muka, bahaya sekali. Kalau punya iman seperti itu. Kita harus seperti cara pandang Tuhan ya. Dia menciptakan matahari itu untuk menerangi orang-orang yang miskin, orang kaya. Siapapun diterangi. Itu adalah sifat ya. Sama kita harus punya sifat seperti itu, seperti matahari. Jangan orang-orang yang kita kenal saja. Jangan orang-orang yang kaya, punya mobil ya. Ya. Siapapun ya, enggak pandang bulu. Ketaatan kepada Bapa. Kehidupan Yesus mencerminkan ketaatan penuh kepada kehendak Allah. Termasuk dalam hal melakukan kehendak Bapa dalam segala hal. Ya, dia taat ya. Jadi ini rencana Bapa. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Sudah ada rencana. Kalau tidak direncanakan, nggak ada yang menebus kita. Semuanya binasa karena upah dosa maut, nyemplung neraka semua. Ya. Jadi sesudah kematian itu roh kita kemana? Ada dua tempat. Satu Firdaus. Ini untuk orang percaya. Transitnya di Firdaus ya. Kalau kita baca di Lukas berapa? 23 ayat 43 ya. Penjahat yang disalib itu dijamin masuk Firdaus. Ya. Lalu yang nggak percaya ada di Hades. Ya. Ya. Bapak Ibu tahu Hades? Hades atau Tartaros itu adalah jurang yang paling dalam. Ya. Hades itu adalah jurang yang gelap, yang paling dalam. Ya, sedangkan Tartaros itu adalah wilayah untuk hukuman manusia. Ya. Jadi kalau di kitab Wahyu itu ada pelataran kerajaan maut. Ya, itu namanya Hades. Orang-orang yang tidak percaya dia transitnya di Hades, di Tartaros. Ya. Jadi kalau orang yang percaya transitnya jelas di Firdaus. Nah, jadi itu. Bagaimana supaya kita bisa membuat orang percaya kepada Kristus? Ya kita harus bertindak. Kita harus lakukan. Kita harus punya keberanian. Memang anak-anak Tuhan itu banyak sekali, sering sekali dikucilkan. Ya. Sering sekali dikucilkan. Ya. Tapi gak usah takut. Tuhan sudah mengalami itu semua. Dia ditolak oleh dunia ini. Ya. Baru-baru ini kejadian di Nigeria ya. Bagaimana ribuan orang Kristen dibantai. Ya. Penggenapan ini, akhir zaman. Jadi Yesus sendiri sudah ditolak oleh dunia. Kita pun pasti akan mengalami. Karena apa yang dialami oleh guru, itu juga akan dialami oleh para murid. Ya. Jadi kita nggak usah takut ketika kita dikucilkan, ketika kita ditolak. Jangan takut. Meneladani kehidupan kudus, Yesus adalah teladan kesucian yang memurnikan hati dan memiliki motivasi yang benar dalam setiap tindakan. Tadi saya katakan bahwa kita perlu hidup kudus. Ya, kudus dari segala perilaku kita. Kalau di dalam ini kudus ya, pasti apa ya tindakan kita pun akan kudus, akan positif. Ya. Kalau kita nggak memulai dari dalam, perilaku kita pun nggak akan bisa kudus. Ya. Jadi dari hati dulu kita bereskan. Ya. Harus ada roh pengampunan. Ya.
Kalau kita punya salah sama siapa, doakan, ampuni, ya. Dari dalam dulu kita kuduskan, supaya semuanya yang dari luar pun nanti akan ngikut, akan kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus adalah teladan integritas kita. Dalam segala hal apapun yang kita lakukan, Yesus adalah teladan integritas kita. Amin. WL dan Singer, kita akan mengakhiri pujian, menaikkan pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku.